Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Suci Pertiwi dengan NPM 240110521229. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang panca indera. Tujuan pembelajaran kali ini adalah agar adik-adik dapat memahami bentuk dan fungsi panca indera, terutama panca indera telinga. Yuk kita belajar bersama. Pada bagian pertama, kita akan mengenal panca indera. Apa itu panca indera? Panca indera adalah bagian tubuh yang membantu kita mengenali dan merasakan berbagai hal yang ada di sekitar kita. Selanjutnya ada macam-macam panca indera. Yang pertama, ada mata untuk melihat. Yang kedua, telinga untuk mendengar. Yang ketiga, hidung untuk mencium bau. Yang keempat, lidah untuk merasakan rasa, dan yang kelima, kulit untuk merasakan sentuhan, tekanan, dan suhu. Dengan panca indera, kita bisa mengetahui warna, suara, bau, rasa makanan, dan sentuhan. Panca indera ini sangat membantu kita dalam belajar dan beraktivitas setiap hari. Apa sih telinga itu? Telinga adalah alat indera yang berfungsi untuk mendengar suara. Dengan telinga, kita bisa mendengar suara teman, suara guru, musik, kendaraan, dan suara lainnya. Selanjutnya ada bagian-bagian telinga. Bagian-bagian telinga ini terbagi menjadi 3 bagian utama loh adik-adik. Yang pertama ada telinga bagian luar. Telinga bagian luar ini terdiri dari daun telinga dan saluran telinga. Telinga bagian luar ini juga berfungsi untuk menangkap dan mengarahkan suara ke dalam telinga serta melindungi telinga dari kotoran. Yang kedua ada telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah ini terdiri dari gendang telinga, tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Telinga bagian tengah juga berfungsi untuk meneruskan dan memperkuat getaran suara dari gendang telinga menuju telinga dalam, serta menyamakan tekanan udara agar kita dapat mendengar suara dengan jelas. Yang ketiga ada telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam ini terdiri dari rumah siput atau koklea, saraf pendengaran, dan 3 saluran setengah lingkaran. Telinga bagian dalam juga berfungsi untuk mengubah getaran suara menjadi sinyal ke otak dan menjaga keseimbangan tubuh. Selanjutnya, bagaimana sih telinga bisa mendengar? Telinga manusia terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama, telinga bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Telinga bagian luar terdiri dari daun telinga dan saluran telinga. Bagian ini menangkap suara dari lingkungan dan mengirimkannya ke telinga tengah. Telinga tengah mengubah suara menjadi getaran. Suara yang masuk ke telinga tengah mengenai gendang telinga, sehingga gendang telinga bergerak. Ketika gendang telinga bergerak, 3 tulang kecil yang disebut dengan osikel juga bergerak. Osikel terbagi menjadi 3, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Getaran ini kemudian dikirimkan ke telinga dalam. Telinga dalam menerima getaran dan mengubahnya menjadi sinyal saraf yang dikirim ke otak. Telinga dalam terdiri dari koklea atau rumah siput dan vestibular, yang termasuk 3 saluran setengah lingkaran. Koklea memiliki cairan yang bergerak seperti gelombang saat getaran masuk dari telinga tengah. Cairan yang bergerak ini membuat sel-sel rambut menghasilkan sinyal saraf tentang suara. 3 saluran setengah lingkaran juga menghasilkan cairan bergerak untuk membuat sinyal yang membantu keseimbangan. Sinyal dari koklea berjalan melalui saraf pendengaran. Sedangkan sinyal dari 3 saluran setengah lingkaran berjalan melalui saraf vestibular. Kedua saraf ini bergabung dan menuju ke otak. Di otak, sinyal ini diubah untuk mendapatkan informasi tentang suara dan keseimbangan, sehingga kita dapat mengenali suara. Selanjutnya ada gangguan pada telinga. Gangguan pertama adalah telinga kemasukan air.
Hal ini sering terjadi saat kita mandi atau berenang. Jika telinga kemasukan air, telinga akan terasa penuh dan suara akan terdengar sangat kecil. Gangguan kedua adalah penumpukan kotoran telinga. Kotoran telinga sebenarnya berguna loh untuk melindungi telinga, namun jika menumpuk terlalu banyak, telinga bisa tersumbat. Akibatnya, pendengaran kita menjadi kurang jelas. Gangguan ketiga adalah infeksi telinga. Infeksi telinga bisa disebabkan oleh kuman. Telinga yang sakit biasanya akan terasa nyeri dan tidak nyaman. Jika mengalami sakit telinga, sebaiknya segera memberitahu orang tua atau guru. Gangguan keempat adalah gendang telinga pecah. Hal ini bisa terjadi karena suara yang terlalu keras atau memasukkan benda ke dalam telinga. Jika gendang telinga rusak, pendengaran kita bisa terganggu. Oleh karena itu, kita tidak boleh memasukkan benda apapun ke dalam telinga. Selanjutnya, bagaimana sih cara merawat telinga itu? Cara pertama merawat telinga adalah dengan menjaga kebersihan telinga. Membersihkan telinga harus dilakukan dengan hati-hati. Jangan memasukkan benda tajam atau keras ke dalam telinga, karena dapat melukai telinga dan mengganggu pendengaran. Cara yang kedua adalah dengan menghindari suara yang terlalu keras. Suara yang terlalu keras dapat merusak pendengaran. Jika mendengarkan musik, atur volume agar tidak terlalu keras. Cara yang ketiga adalah dengan mengeringkan telinga setelah mandi atau berenang. Air yang masuk ke telinga bisa menyebabkan rasa tidak nyaman pada telinga. Keringkan telinga dengan handuk bersih secara perlahan. Cara yang keempat adalah dengan tidak memasukkan benda asing ke dalam telinga, misalnya pensil, lidi, atau mainan kecil. Tindakan ini bisa menyebabkan telinga terluka. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang panca indera telinga. Telinga membantu kita mendengar berbagai macam bunyi, seperti suara guru, teman, musik, dan suara alam di sekitar kita. Karena telinga sangat penting, kita harus selalu menjaganya dengan baik. Jangan memasukkan benda ke dalam telinga dan hindari suara yang terlalu keras. Dengan telinga yang sehat, kita bisa belajar dengan nyaman dan berkomunikasi dengan baik. Teruslah semangat belajar dan jaga panca indera kita agar selalu sehat. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi pada pembelajaran kita berikutnya.